Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat, saudara-saudari, adik-adik kami yang kami cintai, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju keindahan, keharmonisan di dalam rumah tangga. Sebelum ini telah kita coba urai dan jabarkan hal-hal yang semestinya kita mengerti dan dimengerti oleh anak-anak kita, yang semestinya kita ketahui dan diketahui oleh anak-anak kita, berkenaan dengan resep-resep untuk mencapai keindahan, dan sudah kita sampaikan, kita paparkan berkenaan dengan persiapan menuju rumah tangga, dan kita sampai kepada masuknya kedua mempelai di dalam pernikahan. Di akhir pembahasan kita yang lalu, di dalam mengambil satu tindakan menikah, haruslah dibarengi dengan satu kemuliaan, karena yang dituju adalah hal yang mulia. Maka upayakanlah perayaan-perayaan yang kita laksanakan adalah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita mengadakan perayaan, maka masuklah kita atau anak-anak kita ke dalam kehidupan baru, istilahnya orang sekarang, yaitu hidup bersuami istri. Dan ketahuilah, saat itulah saat untuk kita tampil beda daripada sebelum-sebelumnya. Saat itulah kita membuat kejutan kepada pasangan kita. Saat itulah kita menghadirkan kekaguman di hati pasangan kita. Maka mulailah segala sesuatu di malam itu, di malam pertama, dengan segala kebaikan. Sehingga semua pasangan itu mengatakan bahwa aku pikir istriku itu orang baik, tapi ternyata lebih dari itu. Aku pikir suamiku itu hanya orang baik, ternyata aku ketemukan di malam ini lebih dari itu. Maka itulah pandangan pertama yang akan mengantarkan kepada muqaddimah keindahan di dalam rumah tangga. Diajarkan oleh Rasulullah SAW, mendahulukan kedekatan kepada Allah, bukan hawa nafsu mentang-mentang halal lalu langsung melakukan hubungan suami istri atau sebagainya. Akan tapi Rasulullah mengajarkan yang sabar di saat itu. Lakukan pendekatan kepada Allah, sampaikan nasihat-nasihat yang indah kepada pasangan. Ketahuilah, saat itulah telinga dan hati terbuka. Berpesanlah dengan pesan-pesan indah yang iramanya adalah mendekatkan kepada Allah, karena saat itu adalah saat dibukanya telinga dan hati, karena saat itu adalah saat bahagia. Bayangkan, jika ternyata saat istimewa ini telah dinodai dengan kejadian-kejadian sebelum pernikahan, asa alangkah suramnya hari yang seharusnya indah ini. Bayangkan jika ternyata kemuliaan yang harus kita bangun saat ini ternyata telah didahului oleh cara memilih pasangan yang salah atau dengan bergaul yang tidak laik. Akan tetapi lihat, seorang wanita solehah yang menjaga diri saat itu,
menikah dan seorang calon lelaki yang menjaga diri hingga menikah, maka sesungguhnya itulah pertemuan hati yang masih bersih kosong. Sesungguhnya cinta saat itu sangat mudah untuk tumbuh subur. Terbuka hati, sampaikan nasihat-nasihat, kalimat yang indah. Jangan langsung melakukan selayaknya hubungan suami istri, akan tapi gunakanlah untuk sholat, untuk zikir dan sebagainya. Jadikanlah malam itu malam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada orang yang biasanya nggak baik, nggak pernah saya ibadah-ibadah, tapi saat ini harus lain momen untuk kita memulai. Saya harus tampil di depan istriku sebagai seorang laki-laki yang baik. Saya harus melatih diri saya, mulai detik ini saya masuk ke dalam kamar istriku harus dengan akhlak yang mulia. Saya tampilkan saya senang baca Al-Quran, saya senang sholat. Sehingga di hari itu, di saat itu dia masuk tampil dalam keadaan yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Dan seterusnya, jadikanlah itu momen untuk memulai segala sesuatu. Karena unsur kepercayaan sangat mudah dihadirkan saat itu. Dan sangat berat kalau kita sudah biasa nggak baik, tiba-tiba tumben-tumbennya kita melakukan kebaikan. Mungkin istri kita akan gojlok, ngapain? Apa-apaan itu? Tetapi ternyata saat ini adalah saat indah untuk memulai. Mungkin seorang wanita kebiasaannya jelek. Tetapi saat itu berubah karena saya akan bertemu dengan pasanganku, saya harus tampil istimewa. Lihat urusannya kelihatannya tampil hanya untuk manusia, tetapi itu muqaddimah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obrolan yang bagus, yang manis. Kemudian setelah itu, di dalam pernikahan itu memang harus kita hadirkan niat para salafun soleh, sampai menyusun niat itu sampai 100 lebih di dalam pernikahan. 100 lebih niat. Bukan hanya untuk menjaga maksiat, akan tapi ingin punya anak yang soleh, menyambung silaturahmi, mencari tempat nafkah yang halal untuk menjadikan mata ini tidak haram. Dan masih banyak niat-niat yang baik dihadirkan saat itu. Dihadirkan. Jangan menikah hanya akan menikah. Dan niat baik itu hanya bisa dihadirkan dengan yang halal. Gak ada orang berzina niat karena Allah. Tidak ada orang melakukan zina niatnya ingin punya anak soleh. Tidak ada orang berzina niatnya untuk mencari lahan ibadah. Dan memang bukan di situ tempatnya pujian dari Allah, tempatnya pahala dari Allah, akan tapi tempatnya adalah di sinilah pernikahan yang halal. Dihadirkan niat yang banyak, lakukan malam itu dengan ibadah dan sebagainya dengan rayuan karena Allah. Kemudian setelah itu lakukanlah karena semua adalah halal, dan ketahuilah semua yang Anda lakukan di tempat itu adalah ridho Allah. Disaksikan malaikat, disaksikan para kekasih-kekasih Allah. Maka ini muqaddimah di dalam menciptakan keindahan, keharmonisan di rumah tangga. Setelah menikah, jadi hadirkan makna ini. Makna kerinduan kepada Allah di awal pernikahan. Dan sadarilah bahwa nikah itu agung. Jadi setelah kita memasuki pernikahan, sadarilah bahwasanya semua yang kita lakukan ini ada pahalanya. Seorang suami yang memberikan 1.000, 10.000, 100.000 untuk istrinya, untuk memberi nafkah istrinya, ternyata itu jadi pahala. Keluarnya kita bekerja, ternyata jihad di jalan Allah. Begitu sebaliknya, 100.000 yang diberikan kepada perempuan hanya untuk berzina, Masya Allah capek saat itu menjadi neraka, dan perjalanan kerjanya di saat mencari duit hanya untuk zina dinilai oleh Allah sebagai dosa. Alangkah indahnya. Maka untuk menciptakan keharmonisan di rumah tangga setelah menikah, yang pertama adalah agungkan pernikahan ini. Agungkan pernikahan, hadirkan makna bahwasanya di dalam pernikahan itu ada ridho Allah. Di dalam pernikahan ada doa malaikat. Di dalam pernikahan ada doa orang-orang soleh, dan hadirkan makna ini. Dan ketahuilah, di negeri yang kafir yang tidak pernah kenal agama, mereka yang tidak pernah kenal Allah, mungkin negara, anggap saja negara yang rusak. Di saat terjadi kumpul kebo bebas, begitu bebasnya, perzinahan begitu meratanya. Ketahuilah, mereka bukan berarti menghalalkan zina. Karena dalam agama manapun zina ternyata haram. Akan tapi tingkat keharaman ini berbeda-beda. Yang jelas mereka sepakat bahwasanya zina itu adalah kotor, sehingga mereka pun ada hukuman di saat berzina. Biarpun hukumannya unik karena pikiran manusia, jika ada zina di bawah umur 17 misalnya dapat hukuman ini. Intinya adalah mengatakan berzina adalah tidak baik.
Bersepakat akal sehat mengatakan perzinahan tidak baik. Dan di saat orang begitu mudah melakukan perzinahan, bukan karena perzinahan itu adalah dibolehkan. Tidak, perzinahan tetap haram. Akan tetapi begitu mudahnya orang terjerumus dalam zina itu karena sudah tidak mengagungkan pernikahan. Di saat pernikahan tidak diagungkan, maka nilai nikah itu akan jatuh sehingga mereka tidak berpikir apakah zina atau nikah. Kalau sudah pernikahan tidak diagungkan lagi, sudah derajatnya turun. Sehingga intinya bukan saya harus menikah, tapi yang penting saya senang. Karena sudah nilai nikah itu jatuh. Dan resep ini harus dipegangi orang yang sudah menikah atau belum menikah. Yang sudah menikah tidak akan selingkuh, tidak akan meleweng. Karena tahu bahwa di dalam pernikahan itu agung, mulia, ada ridho Allah. Bagaimana akan berzina? Sementara kalau memang hadir makna pengagungan terhadap nikah. Adik putri kita tidak akan terjerumus kepada zina karena impiannya, apalah harapannya adalah ingin yang halal karena ngerti agungnya pernikahan. Jadi penting memahami agungnya pernikahan ini. Untuk menciptakan keindahan keharmonisan di dalam rumah tangga, agungkan pernikahan. Ini yang pertama. Suami yang mengagungkan pernikahan, lihat. Yang ia pahami adalah pernikahan adalah untuk memadu kasih cari ridho Allah. Karena memang ridho Allah ada di situ. Tidak akan terjadi percekcokan, berantem, merendahkan, atau yang namanya perzinahan di luar. Karena dia tahu yang di rumah adalah agung. Yang di rumah adalah kemuliaan. Dan sebabnya orang mudah berzina itu karena sudah tidak mikir lagi makna nikah. Di saat makna nikah sudah dihilangkan, maka saat itu orang akan terjerumus kepada zina. Ini yang pertama yang harus kita hadirkan. Dan keagungan ini tidak boleh luput dari benak kita. Terus dan terus dan terus kita hadirkan. Keagungan makna pernikahan. Sehingga kita akan selalu makna tujuan apa di balik pernikahan. Mulai dari anak soleh. Lihat, kalau dia ingat bahasanya menikah karena menginginkan anak soleh, di saat dia melakukan persenggamaan pun tidak lupa doa. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Di saat anaknya hamil pun dia mikir, ya harus dikasih makan yang benar anak. Membaca Al-Quran, tambah banyak ibadah karena ngerti bahasanya tujuan pernikahan ini adalah agar mempunyai anak yang soleh. Lihat, rupanya kita perlu tafakur dalam hal ini. Yang terjerumus dalam perselingkuhan itu karena dia tidak mengerti agungnya nikah. Dan pernah dilihat orang-orang semacam ini waktu Rasulullah Isra Mi'raj, ada daging yang segar tidak dimakan, ternyata daging busuk di sampingnya dimakan. Lalu ditanya, siapa engkau? Aku ini adalah pezina, sudah punya istri yang halal, akan tetapi masih senang dengan yang haram. Sebabnya apa? Dia tidak paham daging segar, tapi malah dia makan daging busuk dan kotor. Maka daging segar ini harus benar-benar kita pahamkan, yaitu makna agungnya sebuah pernikahan. Sama-sama berinfak, yang ke dalam zina jadi dosa, kepada istri jadi pahala. Sama-sama melampiaskan nafsu, ternyata kepada istri adalah dapat pahala, dan kepada orang lain adalah menjadi haram. Dan ini pernah terjadi, pertanyaan ini di zaman